Hati bin Wasda ini dulu dibentuk oleh Mahkamah Agung dengan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PA Kepahyang, dengan saya Nova Oktariani pada acara Tempoyak, Temu Podcast Nyantai PA Kepahyang. Untuk episode perdana, kita telah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Bapak Dr. Agus Yuni, SH MHI, selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nova dan teman-teman Tempoyak. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Bapak sudah hari kedua ini di Kepahyang. Iya. Sudah hari kedua ya Pak ya? Iya, hari kedua ini. Bagaimana cuacanya Pak? Dingin di sini Pak? Enak nih, tadi malam tidur nyenyak sekali gitu. Alhamdulillah. Iya, karena udaranya emang dingin tanpa AC pun enak. Kepahyang memang luar biasa di Kepahyang ini. Alhamdulillah Pak. Iya. Bapak beserta tim datang ke pengadilan agama ini dalam rangka Hati bin Wasda ya Pak ya? Iya, dalam rangka pengawasan dan pembinaan. Benar. Nah, untuk sahabat PA Kepahyang, ini banyak yang belum tahu Pak, apa itu Hati bin Wasda Pak? Oke, sahabat Tempoyak di manapun berada ya, gitu. Hati bin Wasda itu adalah singkatan daripada Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah. Itu adalah hakim tinggi yang melakukan pengawasan ke pengadilan agama yang ada di daerah ibu kota provinsi Bengkulu atau di wilayah jurisdiksi provinsi Bengkulu, gitu kan. Hati bin Wasda ini dulu dibentuk oleh Mahkamah Agung dengan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 80 tahun 2006 gitu, dan sampai sekarang ini masih berjalan dan diberlakukan gitu kan oleh daerah, karena memang sangat efektif sekali di dalam rangka memberikan pengawasan di daerah. Fungsi pokok utama daripada pengawasan itu adalah pengembangan manajemen, atau ya pengawasan ini merupakan fungsi pokok daripada manajemen. Di samping ada perencanaan, ada organizing, ada actuating, dan ini adalah controlling atau pengawasan. Nah, berarti Hati bin Wasda itu Bapak turun dari Pengadilan Tinggi Agama untuk mengawasi PA-PA Agama, iya, yang di daerah, iya. yang di bawah PTA itu sendiri ya Pak ya? Iya. Nah, kalau untuk pelaksanaannya Pak, Hati bin Wasda itu dilaksanakan berapa kali dalam setahun? Sebenarnya sesuai penugasan ya dan kepentingan pengawasan. Saya jelaskan juga bahwa pengawasan itu ada pengawasan eksternal dan ada pengawasan internal. Yang kita lakukan ini adalah pengawasan internal. Pengawasan internal itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengawasan melekat. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, ketua kepada para hakim, kepada panitra, kepada sekretaris. Itu yang disebut dengan pengawasan melekat. Yang kedua adalah pengawasan fungsional. Nah, ini biar teman-teman Tempoyak tahu, ini ada pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kenapa disebut fungsional? Karena yang diawasi lebih kepada core bisnis, pekerjaan yang ada kaitannya dengan bidang tugas sesungguhnya daripada peradilan itu. Umpamakan di bidang keperkaraan, pengawasan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim atau disebut dengan KEPPH ya, atau pengawasan lain yang sifatnya untuk mengembangkan daripada peradilan itu ke depan lebih baik. Dan yang ketiga itu adalah
pengawasan reguler atau rutin. Nah, inilah yang dilakukan oleh saya dan kawan-kawan tim turun ke daerah melakukan pengawasan reguler atau pengawasan rutin. Iya, demikian Mbak Nova. Iya. Nah, tadi Bapak menjelaskan tentang pengawasan. Sebenarnya pengawasan sama pembinaan itu beda nggak sih Pak? Berbeda. Dan ini merupakan terminologi baru di dalam pengawasannya. Karena dulu hanya pengawasan saja, sekarang pakai pembinaan, gitu. Pengawasan itu lebih kepada menjaga agar lembaga-lembaga yang diawasinya itu tetap di dalam koridor yang benar dan menjalankan bidang tugasnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu mengendalikan agar juga lembaga-lembaga yang diawasi di daerah itu tidak salah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu. Nah, berbeda dengan pembinaan. Pembinaan itu lebih kepada penekanannya itu adalah pendidikan, arahan, bimbingan. Nah, itu biasanya jika ada masalah-masalah atau temuan-temuan, kita langsung mengajak diskusi, memberikan bimbingan atau memberikan arahan. Dan itu biasanya sudah ada patokannya, baik itu patokan dari Raker PTA dan lain sebagainya. Nah, itu diterapkan di dalam pembinaan. Karena kita bukan hanya mengawasi agar terjaga dan berjalan dengan baik roda organisasi itu, tapi juga kita memberikan pembinaan, memberikan arahan dan pendidikan bagi teman-teman kita di daerah sehingga ke depan akan lebih baik lagi. Demikian atau Pak? Iya, jadi sahabat PA Kepahyang, Hati Binwasda itu merupakan pengawasan yang dilaksanakan secara reguler atau rutin. Untuk pengawasan itu sendiri bisa dimengerti menjaga dan mengendalikan. Iya, sedangkan pembinaan itu sendiri lebih ke mendidik, mengasih arahan, serta memberikan bimbingan ya Pak. Bimbingan kepada teman-teman kita di daerah. Nah Pak, tujuan dari Hati Binwasda ini apa Pak sebenarnya Pak? Ya, tujuannya yaitu tadi di samping agar dan mampu mengendalikan dan mengarahkan agar tugas-tugas yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga pengawasan ke daerah itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga peradilan yang ada di daerah lebih baik lagi ke depan, lebih disiplin lagi dengan pekerjaan. Nah itu, sehingga ini akan menjadi menjadi presiden bagus lah bagi lembaga-lembaga lain, sehingga kita akan mencapai visi misi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Indonesia atau visi misi yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan visi misi yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri. Barangkali itu Pak. Berarti Pak, begitu pentingnya Hati Binwasda itu ya Pak ya, sehingga PA-PA tidak salah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya. Iya, karena kan kita tidak bisa lepas dari kesalahan ya. Kadang-kadang ya, nah ini keluar dari aturan kita. Ya sama dengan mengingatkan pengawasan itu, mengingatkan agar teman-teman kita di daerah lebih baik. Makanya dalam pengawasan itu hakikatnya bukan atasan bawahan, tapi lebih kepada ya kalau saya kepada kita orang tuanya bimbing dia, awasi dia. Kalau masih kita bisa bina, kita akan tetap lakukan pembinaan. Gitu ya Pak ya. Nah, yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk PA Kepahyang setelah pengawasan ini gimana Pak? Ya, pertama Bapak melihat PA Kepahyang itu luar biasa. Karena gini, Bapak sekitar 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu ini berkunjung ke PA Kepahyang ya. Bahkan sebelumnya pernah berkunjung sekali. Kebetulan lewat ya dengan teman, cuma ngantar teman melakukan pengawasan di sini. Kemarin waktu ada launchingnya, kalau tidak salah launchingnya
MOU. waktu dengan Pak Bupati itu. MOU Pak. MOU ya. Iya. Nah, itu sungguh luar biasa perkembangannya. Dulu betul-betul tidak tertata ya, dari segi sarana, dari segi fasilitas, dari segi penempatan SDM, kemudian dekorasi ruangan-ruangan dan dekorasi ruang-ruang sidang. Hari ini terus terang campuran luar biasa ini, luar biasa sekali. Sehingga saya punya harapan besar untuk Kepahyang ini, karena kalau dari segi infrastruktur sudah memadai, kemudian saya lihat dokumen-dokumen JTI yang saya periksa, dokumen APM juga sebenarnya sudah bagus sekali, sudah memadai itu, sehingga ke depan terus bisa ditata secara gradual, secara bertahap, sehingga ke depan lebih baik lagi. Dan PA Kepahyang ya mudah-mudahan bisa menjadi percontohan bagi pengedilan agama lainnya. Amin. Ya, di Bengkulu tentu ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, terima kasih Pak atas penjelasan Bapak, atas meluangkan waktu Bapak datang ke podcast PA Kepahyang ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baiklah sahabat PA Kepahyang, sebelum saya tutup podcast ini, bisa kita sama-sama untuk yel-yel Bapak? Ada yel-yel Pak. Punya Kepahyang sendiri. Iya Pak. Jadi gini yel-yelnya Pak. PA Kepahyang cerdas, PA Kepahyang yes yes yes, PA Kepahyang camkoha. Oke. Bagaimana Pak? Siap. Ya Pak. Boleh kita mulai ya Pak ya? Iya. PA Kepahyang cerdas, Cerdas. PA Kepahyang yes yes yes, PA Kepahyang Camkoha.